Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah menolong yang tidak ingin ditolong. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 19 ayat 19. Terjemahan baru yang berbunyi demikian. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Suatu hari, seorang anak terlibat dalam pertengkaran dengan temannya. Anak tersebut sangat marah karena mainan kesayangannya dirusak oleh temannya. Anak itu memukul temannya sampai temannya itu mengeluarkan darah dari hidungnya. Dan ia kaget karena tidak menyangka akibat dari perbuatannya akan seperti itu. Anak itu merasa sedih dan menyesali perbuatannya. Dan orang tuanya pun harus menanggung akibat dari perbuatannya. Ia tidak tahu bagaimana mengatasi kemarahannya, dan akhirnya orang tuanya pun memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang konselor yang berpengalaman. Orang tua dan konselor tersebut membantu anak tersebut memahami sumber kemarahannya dan mengajarkan cara untuk mengendalikan dirinya saat mengalami kemarahan. Anak itu belajar tentang bagaimana cara untuk mengenali dan mengelola emosi, serta cara-cara sederhana untuk menenangkan diri. Dengan bantuan konselor, anak tersebut dapat mengatasi kemarahannya dan memperbaiki hubungan dengan temannya. Teman dari anak itu meminta maaf kepadanya karena telah merusak mainan kesayangannya. Dan anak itu pun meminta maaf atas perbuatan kasar yang dilakukannya. Akhirnya mereka berdua kembali bermain bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Demikianlah Amsal hari ini menyapa kita. Mungkin kata denda dalam bagian Amsal ini agak membingungkan bagi kita. Namun, denda yang dimaksud dalam bagian ini berarti akibat. Sama seperti kisah tentang anak yang dikuasai kemarahan dan memukul temannya, akibatnya adalah hidung temannya berdarah. Kemudian orang tuanya pun harus menanggung akibat dari perbuatannya. Dia dipenuhi oleh penyesalan akibat perbuatannya. Itu adalah denda yang harus diterima oleh anak dalam cerita tadi. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita dikuasai oleh amarah, tanpa sadar kita akan dikenakan denda, tergantung dari apa yang kita lakukan dalam kemarahan kita. Dan orang yang melihat kita yang harus menjalani akibat dari perbuatan kita, akan merasa iba dan tergerak untuk memberikan bantuan. Tetapi, sebagai orang yang harus menjalani denda tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita siap untuk menerima bantuan dari orang lain? Dan sebagai orang yang ingin memberi bantuan, apakah kita siap dengan respons dari orang yang ingin kita bantu? Adakah dia akan menerima atau menolak? Apakah dia akan bersyukur? Ataukah dia akan menjadikan kita sebagai sasaran kemarahannya? Seperti yang dituliskan dalam Amsal hari ini. Jika kita membaca sepintas tulisan dalam Amsal hari ini, kita akan menemukan kesan bahwa penulis Amsal ingin berkata, percuma saja kita menolong orang yang cepat marah, karena kita hanya akan semakin menambah amarahnya. Di dalam bahasa aslinya, sebenarnya memiliki penekanan yang sama, yaitu percuma menolong mereka. Namun alasan yang mendasarinya cukup berbeda, yaitu mereka harus menolong diri mereka sendiri. Orang yang sangat cepat marah itu harus belajar mengendalikan dirinya sendiri. Sebab jika orang lain yang menolong mereka, maka si penolong itu harus terus-menerus menolongnya, dan si pemarah itu tidak akan belajar apapun. Jadi, penulis Amsal memberikan sebuah pesan bahwa ada kalanya si pemarah harus menjalani akibat dari kemarahannya seorang diri.
agar dia dapat belajar untuk menjadi bijaksana dalam mengelola amarahnya. Kita boleh menyarankan untuk menemui tenaga profesional, seperti anak dalam cerita tadi yang dibawa oleh orang tuanya kepada konselor untuk menolong anaknya mengatasi amarahnya. Namun, sebagai orang percaya, kita tidak boleh melupakan peran Tuhan di dalam pertumbuhan karakter dan kerohanian kita. Sebab, hanya Tuhan yang berkuasa untuk mengubah hati kita. Hanya Tuhan yang mampu memberikan pertumbuhan karakter dan kerohanian yang baik, sesuai dengan anugerah-Nya bagi kita. Oleh sebab itu, cara yang terbaik untuk menolong orang-orang yang bergumul dalam hal ini adalah dengan memohon kepada Tuhan untuk mendidik mereka di dalam anugerah dan kebijaksanaan-Nya. Sebab ada hal-hal yang tidak berada dalam kuasa kita, tetapi hal tersebut tidak luput dari kuasa Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Adakah kita meluangkan waktu untuk mendoakan teman-teman kita yang bergumul dengan kemarahan? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.